Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Nabila Cayani dengan NIM 23205097, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan data nilai siswa menggunakan Microsoft Excel. Tujuan pembelajaran kali ini dapat memahami fungsi rumus-rumus Microsoft Excel. Yang kedua, mampu menguasai dan memahami rumus average, if, dan countif pada Microsoft Excel. Dan yang terakhir, mampu membuat grafik batang untuk menghasilkan analisis data dalam menyajikan informasi secara jelas. Nah, pengertian Microsoft Excel sendiri adalah sebuah program pengolahan angka atau spreadsheet yang digunakan untuk mengolah, menghitung, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Excel sendiri menyediakan lembar kerja berupa kolom dan baris yang memudahkan pengguna dalam memasukkan data dan melakukan berbagai perhitungan otomatis. Fungsi Microsoft Excel sendiri, yang pertama dapat mengolah data angka, yang kedua membuat tabel data, yang ketiga menganalisis data, yang keempat membuat grafik dan diagram, serta mengolah data. Nah, di penjelasan kali ini apa sih fungsi average, if, dan countif? Jadi, fungsi if sendiri pada Excel digunakan untuk membuat perbandingan logis antara suatu nilai dengan nilai lain dan mengembalikan hasil yang berbeda tergantung apakah perbandingan tersebut benar atau salah. Sedangkan fungsi average pada Excel digunakan untuk menghitung nilai-nilai rata-rata dari sekumpulan angka dalam rentang tertentu. Sedangkan fungsi countif adalah fungsi statistik dalam program seperti Microsoft Excel yang menghitung jumlah sel dalam suatu rentang yang memenuhi kriteria tunggal yang telah ditentukan. Baik, di sini saya sudah mempunyai data nilai siswa sebanyak 20, dan di sini kita akan mencari rata-rata dan kategorinya. Nah, di sini udah ada rata-rata. Rumusnya bisa dilihat, yaitu sama dengan average buka kurung C2, D2, E2, F2 tutup kurung. Lalu enter. Nah, nanti muncul nilai rata-rata pada Excel tersebut. Selanjutnya kita akan mencari kategori. Nah, di sini rumus untuk mencari kategori yaitu if. Jadi sama dengan if buka kurung G2. Kenapa G2? Karena kita ambil dari rata-rata tersebut. Jadi G2 lebih dari 90, tanda petik 2 sangat baik, if buka kurung G2 lebih dari 80, baik. If, G2 kurang dari 79 cukup. Kenapa di sini bisa kurang dari 79? Karena kategori nilai 7 sampai 79 itu cukup. Jadi kita di sini memasuki kurang dari 79. Nah, setelah rumusnya sudah ditulis seperti ini, lalu akan muncul kategori. Nah, untuk menghemat waktu, jadi bisa kita tarik ke bawah.
Nah, di sini sudah muncul kategori dari setiap mahasiswa. Ada baik, baik, cukup baik, sangat baik. Bisa disesuaikan dengan tabel yang ada di samping ini. Nah, untuk menghitung rata-rata setiap mata pelajaran, kita bisa menggunakan rumus sama dengan terus average buka kurung C2 titik 2 sampai C21 tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah keluar nilai rata-rata setiap mata pelajaran. Untuk menghemat waktu, kita tarik ke bawah. Nah, di sini saya sudah mencari rata-rata dan nilai setiap mata pelajaran. Rata-rata setiap mata pelajaran yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, untuk rumusnya untuk rumus rata-rata setiap mata pelajaran yaitu sama dengan terus average buka kurung C2. Kenapa C2? Karena mata pelajaran matematika ada di kolom C. Terus titik 2 sama C21 tutup kurung, terus enter. Jadi nanti muncul dari rata-rata tersebut. Nah, sedangkan mata pelajaran di angka nilai lebih besar dari nilai. Nah, di sini ada tabel countif nilai lebih dari 80, lebih besar. Nah, matematika jadi rumusnya sama dengan countif buka kurung C2 titik 2 C21, tanda petik 2 lebih dari sama dengan 80 petik 2 tutup kurung. Nah, kenapa ada lebih dari 80? Karena kita di sini mencari nilai lebih dari 80. Nah, lalu nanti cari setiap mata pelajaran. Nah, untuk mencari grafik batangnya, membuat grafik batangnya, di sini kita bisa ngeblok semuanya, terus kita copy. Nah, di sini kita blok semuanya, terus pencet insert, tekan cari insert, terus muncul, lalu kita taruh di sini. Nah, di sini ada grafik batang. Tinggal diganti aja namanya jadi nilai rata-rata. Nah, di sini kan udah muncul grafik batangnya. Nah, bisa dilihat matematika 80,15, sedangkan bahasa Indonesia
81,95, sedangkan bahasa Inggris 82,2, sedangkan IPA 81,6. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.